berat badan sama lingkar perut. Jangan lupa lingkar perut juga sangat berpengaruh tuh. Justru kalau lingkar perutnya semakin besar, hati-hati. Ada yang namanya visceral fat. Jadi antara intake sama output itu dia harus restriksi. Apapun Ah. jenis dietnya, kalau mau turunin berat badan pasti harus melakukan itu. Hai, apa kabarnya semuanya? Senang banget nih ya kita ketemu lagi di channel Dengar-Dengar nih, persembahan dari Le Mineral bersama saya Ivy Batuta. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, teman-teman semua tahu ya, kita ini kan sebetulnya masih di masa pandemi. Dan salah satu dari protokol kesehatan yaitu 5M adalah membatasi mobilitas. Dan memang pemerintah ini menghimbau agar kita tuh beraktivitasnya dari rumah aja kan. Makanya kita juga tahu sekarang ini ada istilah tuh work from home. Nah, kalau udah di rumah aja apa tuh yang dilakukan? Ya emang kerja sih, tetap beraktivitas seperti biasa. Tapi banyak yang akhirnya mengadopsi gaya hidup nggak sehat karena mengumpulkan banyak makanan di rumah, menumpuk snack-snack enak ya. Pesen sana, pesen sini makanan akhirnya, nah deh berat badannya terganggu. Ini saya akui sih sebetulnya. Kita tahu ya dulu tuh ada PSBB. Ayo PSBB apa? Kalau di saya PSBB itu adalah pelebaran seluruh bagian badan. Kalau sekarang kan kita kenalnya PPKM. Tahu juga PPKM apa? Apapun itu pasti teman-teman benar. Tapi kalau di saya ya PPKM ini pelan-pelan kita melebar. Supaya kita bisa tidak apa ya terganggu berat badannya. Sebetulnya udah paling benar nih ngobrol sama seorang dokter. Dan tentu saja ini bisa dibilang dokter spesialis gizi klinik ya. Bukan bisa dibilang tapi memang beliau adalah dokter spesialis gizi klinik, Dr. Christopher Andrian MGizi SPGK. Sudah hadir di sini. Beliau adalah anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Jakarta atau PDGKI Jaya dan member of European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, tim onkologi terpadu Siloam Hospital TB Simatupang dan juga menjadi narasumber di berbagai talkshow radio dan televisi. Hai, Halo. Dokter Christopher. Ivy. Biasanya Dokter Christopher apa Dokter Andrian sih dipanggilnya? Dokter Chris. Dokter Chris. Aja, ya. Oke, Dokter Chris aja ya. Oke. Nah, dokter ya, ini memang pelik sekali masalah kita sebetulnya menjaga berat badan di masa pandemi ini. Dan dari hasil ya ngobrol sama teman-teman aja banyak yang bilang memang banyak yang berat badannya itu bertambah. Termasuk saya. Ya. Ini tanggapan dokter, benar nggak sih denger-denger nih di masa pandemi ini banyak yang berat badannya bertambah? Bener banget. Nah, kan soalnya masa pandemi ini kan tadi Mbak bilang ya, PSBB, WFH gitu ya. Yes. Semua dilakukan dari rumah, serba online. Betul. Duduk depan komputer gitu ya, cuman ketik gitu doang, duduk doang. Itu kan mempengaruhi pembakaran kalori yang dibakar di badan kita. Jadi semakin rendah. Makanya banyak sekali sekarang orang-orang yang berat badannya jadi naik. Udah setahun setengah nih. Wah, naiknya bisa 10 kilo dari awal tahun Maret 2020 sampai sekarang. Itu naik terus. Kenapa seperti itu? Ya tadi karena aktivitasnya berkurang. Kalau misalnya geraknya betul. berkurang. Kalau misalnya dia ke kantor, dia jalan ke halte, naik turun tangga, naik lift apa segala macam, itu kan ada aktivitas fisik. Tapi ketika dia di rumah bangun tidur langsung buka laptop, ketik-ketik, nggak ada mandi, nggak ada ngapa-ngapain, langsung makan sambil nyemil, itu sangat berpengaruh sekali. Berhubungan sama pertama pembakaran kalori kita, jadi semakin rendah kalau misalnya kita kategorikan sebagai sedentary lifestyle. Jadi gaya hidup yang sedentary, yang cenderung duduk atau berbaring, tidak bergerak itu. Terus yang kedua, kalau misalnya kita berkurang aktivitas fisiknya juga, banyak sekali yang WFH sekarang cemilan, gampang banget. Ya habis kalau nggak ada cemilannya nanti kita ngantuk kerjanya dokter. Itu alasan sih sebetulnya. Nah itu kan sangat mempengaruhi intake asupan juga. Jadi kalau misalnya kita ngomongin berat badan, itu dipengaruhi sama dua, antara intake atau output kalori. Intake kalori ya apapun yang kita makan ataupun minum. Dari susu, teh manis gitu ya. Pokoknya semua yang berkalori itu sangat mempengaruhi asupan kita. Cemilan-cemilan, keripik-keripik, kue-kue nastar gitu ya, kue-kue kecil-kecil. Nah itu sangat berpengaruh. Tersindir abis nih. Nah, terus dok. Output kalori itu dipengaruhi sama apa? Pertama pasti aktivitas fisik. Tadi saya udah bahas di awal. Kedua dipengaruhi sama usia. Ketiga dipengaruhi sama jenis kelamin. Keempat dipengaruhi sama tinggi badan. Jadi semua itu sangat mempengaruhi output kalori atau pembakaran kalori kita.
Nah, kalau misalnya dia balance, intake sama outputnya balance, berarti berat badan stabil nih, nggak naik nggak turun. Tapi kalau misalnya intake-nya lebih tinggi daripada output kalorinya, berarti kan ada surplus tuh, nabung dia. Nabungnya dalam bentuk apa nih? Nah, kalau nggak ada aktivitas fisik, nggak ada exercise, ya nabungnya berarti dalam bentuk lemak. Tapi iya. kalau misalnya dia aktivitas fisiknya ada gitu ya, exercise-nya ada, mungkin bisa ditabung dalam bentuk otot. Jadi ada peningkatan massa otot di badannya. Kalau peningkatan massa otot ya it's bagus gitu ya. Tapi kalau massa lemak yang meningkat kan jadinya ya menimbun penyakit gitu di kemudian Iya. hari. Intake kita tuh sebetulnya ada hitung-hitungannya nggak sih? Misalnya harus berapa kalori gitu? Ada. Jadi sebenarnya kalau yang secara objektif gitu ya, setiap orang itu memiliki kebutuhan kalori yang berbeda-beda. Yang tadi sudah bilang dari jenis kelamin, dari usia, dari tinggi badan, dari berat badan awalnya gitu sama aktivitas fisik. Bisa diukur dengan namanya indirect calorimetry sebenarnya. Ada alat khusus gitu bentuknya kayak baju astronot gitu. Tapi itu harganya sangat mahal, di sini juga masih jarang, itu kita bisa ukur. Nah, ada rumus juga yang sangat mendekati hasil dari alat tersebut, yang kita bisa bilangnya dengan rumus dari BMR atau basal metabolic rate. Jadi basal pembakaran kalori kita, itu ada macam-macam, ada Harris Benedict, kalau di Google itu sekarang banyak tuh. Harris Benedict calculator gitu ya, buat ngitung berapa sih pembakaran kalori basal kita. Basal tuh dalam artian kita nggak ngapa-ngapain, cuman tidur doang ada pembakaran kalorinya. Berapa sih gitu? Ya, Iya. itu dipengaruhi berbagai macam faktor tadi. Si basal metabolic rate tadi itu dikali juga dengan faktor aktivitas. Karena aktivitas kita kan berbeda-beda. Nah, jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan kalori yang Berbeda-beda. Betul. Oke. Ditambah lagi misalnya dia ada penyakit tertentu misalnya. Entah dia sakit tiroid atau ada sakit kencing manis, ada sakit macam-macam. Kanker, paru-paru, dan itu sangat berpengaruh sekali sama pembakaran kalori di badan kita. Iya, Yang kedua, berat badan sama lingkar perut. Jangan lupa, lingkar perut juga sangat berpengaruh tuh. Justru kalau lingkar perutnya semakin besar, hati-hati. Ada yang namanya visceral fat atau lemak yang ngebungkus si organ. Nah, kalau lingkar perutnya semakin lebar, tapi lingkar-lingkar lain tetap nih, tapi lingkar perutnya doang yang semakin buncit. Hati-hati. Resiko kolesterol jelek, resiko gulanya jelek juga. Nah, itu sangat berpengaruh. Nah, denger-denger nih kan sebetulnya kalau misalnya kita pengen jaga berat badan, simpelnya ya adalah ya konsumsi aja makanan sehat, gitu kan simpelnya. Nah, cuman yang tidak simpelnya nih adalah kita nih yang namanya orang awam nggak ngerti makanan sehat apa yang bisa menjaga berat badan kita. Oke, Tanggapan dokter? bener. Tapi gimana kasih tahu kita dong, jadi makanan sehat seperti apa yang simpel aja, yang sehari-hari tuh bikin kita bertenaga tapi juga nggak bikin kita tersiksa. Oke. Ya penting loh untuk Penting banget, betul. untuk kita tuh jangan sampai tersiksa juga gitu loh. Yes. Kita masih mau menikmati hidup maksudnya Ya. gitu kan. Ya makanan sehat sih, cuman kan mungkin masih boleh kali ya misalnya, nggak tahu deh apa. Nyemil sedikit gitu apa gitu ya. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kita harus tahu batasan. Nah, prinsipnya gini. Pola makan yang ideal itu mengandung adanya asupan karbohidrat, protein, dan lemak. Kita selalu sebut dengan healthy balance diet. Jadi pola makan gizi yang seimbang. Nah, setiap kali makan ingat prinsipnya, Karbohidrat, protein, dan lemak. Tiga nih. Karbohidratnya berapa sih? Kurang lebih sekitar 50-55%. Berarti separuh dari makanan kita. Terus protein itu kurang lebih sekitar 20-25%. Wah, dicatat nih. Terus Murid teladan ya. lemak itu kurang lebih sekitar 25%. Nah, dari 3 komponen ini kita harus sebenarnya ya ribet banget sih dok ngitungin persentase kayak ginian kayak matematika gitu. Prinsipnya gampang, kalau misalnya makanan, berarti kalau piring kan bulat nih, Iya. tengah dari piring kita Ya karbohidrat nggak apa-apa. Karbohidratnya apa dulu nih? Oke. Karbohidrat yang kompleks. Oh gitu. Seperti sayuran, buah-buahan gitu ya, nasi merah, mau nasi putih juga sebenarnya masih oke. Yang penting ada sayuran. Mau ada buahnya juga, nah itu setengah piring kita. Oke. Seperempatnya itu apa? Nah ini, seperempat ini adalah protein. Protein tapi yang berkualitas. Ayam, ikan, daging, tahu, tempe gitu ya. Itu adalah protein yang berkualitas. Maksud saya tuh hindari protein-protein yang diolah dengan tepung terigu gitu ya.
jadi nggak berkualitas. Kenapa? Karena akan meningkatkan asupan karbohidrat dan lemak. Terus seperempatnya adalah si sayuran tadi, greens. Jadi setengah kita adalah sayur dan buah, seperempatnya adalah protein, seperempatnya adalah baru si karbohidrat dari si nasi tadi. Gitu. Nah, terus baru lemak itu sangat dipengaruhi dengan cara kita mengolah makanannya. Lemak tuh ada dua, lemak jahat sama lemak baik. Orang awam bilangnya gitu. Lemak jahat itu selalu diidentikan dengan lemak jenuh atau saturated fat. Kalau lemak baik itu yang kita bilang dengan lemak tidak jenuh. Nah, lemak jenuh itu apa sih? Minyak kelapa, santan, mentega, butter. Nah, itu minyak jenuh tuh. Itu kita harus batasin kurang dari 10%. Tapi sisanya itu adalah lemak tidak jenuh dari alpukat, dari ikan laut, boleh ikan salmon, ikan kembung gitu ya. Dari biji-bijian, kuaci. Itu variasi makanan seperti itu. Dengar-dengar nih juga lagi banyak di luar sana itu minuman fiber. Nah, minuman fiber ini dipercaya bisa menggantikan serat dan cucuk katanya ya buat orang-orang yang nggak suka makan sayur gitu, ya kan? Dan minuman fiber ini katanya ya sama menyehatkan ya, karena fiber, dan fiber ya serat yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Gitu. Kalau Dokter Chris bilang gimana? Ini mungkin bisa nih ke teman-teman kita di sini. Ya, kita harus tahu ya isinya apa yang kita minum itu. Jadi jangan sampai ngeblind, maksudnya mereka bilang bahwa oh ini fiber, tapi beneran ada fibernya apa enggak? Kita harus tahu komposisinya. Biasanya kemasan-kemasan minuman kayak gitu isinya banyak macamnya. Ada isinya psyllium husk, ada yang isinya beta glukan, ada yang isinya inulin gitu. Itu semua adalah serat larut air. Di mana ya salah satu minuman fiber itu tujuannya sebenarnya buat meningkatkan asupan serat kita. Itu it's okay gitu, nggak ada masalah. Cuman ya kita harus hati-hati dengan komposisi yang terdapat di dalamnya. Nah, masalahnya kan asupan kita itu sehari-hari memang serat itu sangat sedikit sekali. Jarang makan sayur misalnya, cuman makan pagi-pagi sarapan apa? Nasi uduk. Pakainya apa? Bakwan goreng. Itu saya loh. Mie goreng, pakai kerupuk gitu, nggak ada sayurnya. Misalnya contoh kayak gitu. Itu bener, tapi aku kalau saya tuh kayak gitu nggak setiap hari lah, tapi ada kayak gitu. Ada kan? Ada. Gitu, Ini ya. Indonesia tuh. Betul. Ya kan? Paginya itu. Siangnya apa misalnya? Nasi pakai ayam goreng tepung. Udah pakai french fries, pakai saus. Siang itu nggak ada sayurnya juga. Malam makannya apa? Wah, karena tadi pagi sudah makan nasi uduk, siangnya udah makan fried chicken. Malamnya saya nggak makan takut gemuk, saya makannya martabak. Itu juga akan mempengaruhi kan asupan serat kita gitu. Jadi kita nggak ada asupan serat sama sekali. Ya minuman itu sebenarnya termasuk suplementasi serat kita bilangnya. Suplementasi itu boleh dikonsumsi apabila untuk memenuhi asupan serat sehari-hari. Tapi kalau misalnya dikonsumsi secara berlebihan, itu yang nggak baik. Berlebihan tuh gimana? Misalnya pagi minum, siang minum, malam minum lagi. Kenapa? Over fiber atau kelebihan serat itu akan mengganggu penyerapan nutrisi yang lain. Dengar-dengar nih, kalau misalnya kita udah nyobain metode diet satu gitu, let's say metode diet apa nih Dok? Rendah garam. Rendah garam. Rendah garam ya, cocok nih di dia, jadi kurus gitu. Dengar-dengar nih itu satu metode diet ini tidak bisa katanya membuat seseorang bertahan untuk jangka waktu lama ya. Maksudnya ini metode dietnya, apa sebetulnya orang tidak mampu melakukan gitu metode diet itu dalam waktu panjang? Paham nggak dokter pertanyaan aku? Ya kan? Jadi gini, kalau diet rendah garam sih nggak bisa bikin orang turun berat badan sebenarnya itu. Kalau misalnya orang pengen turun berat badan, pasti ada lakukan restriksi kalori. Gitu. Yang tadi saya bilang di awal. Jadi antara intake sama output itu dia harus restriksi. Apapun jenis dietnya, kalau mau turunin berat badan pasti harus melakukan itu. Terkait dengan orang yang pingin menurunkan berat badan atau berat badannya bertambah. Apa nih yang dokter paling sebel dari orang-orang yang menjalankan diet ini itu yang ada di luaran sekarang? Yang paling sebel, orang yang ngeyel. Maksudnya dok? Jadi dia punya pemikiran sendiri bahwa dia sudah melakukan yang terbaik untuk turunin berat badannya. Karena dia sudah baca-baca sendiri dari grup WhatsApp beredar atau dari Facebook atau dari Google gitu ya. Itu ngerasa bahwa wah dia sudah menjalankan apa yang dia
ya mau yang dilakukan gitu untuk menurunkan berat badan, tapi nggak berhasil. Ya, oke. Terima kasih ya dokter. Sama-sama. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh dokter. Rasanya masih banyak banget pertanyaan, tapi kan waktu kita terbatas ya. Ini pasti dokter bilang, katanya bilangnya sebentar nih Mbak Ivi, tapi ngomongnya panjang ya, say. Yang jelas, karena kita perlunya gini loh, di masa yang serba menantang ini, yang maksudnya pandemi, ya kita perlu tentunya belajar tentang kesehatan sih. Ya, salah satunya adalah bahwa kita tahu imunitas itu ya memang badan kita nih yang punya nih imunitas. Cara untuk mendapatkan imunitas salah satunya adalah ya kondisi tubuh kita memang harus dalam keadaan fit. Kita juga harus tahu bahwa kita tuh punya segala macam vitamin ya, mineral semua yang diperlukan oleh tubuh kita dengan baik. Nah, itu sebabnya mengapa ya dengan menjaga makanan yang sehat gitu, menjaga diet yang baik atau melakukan diet yang baik ya, itu sebetulnya sangat-sangat penting di masa pandemi ini. Enggak cuman harus masa pandemi, cuman gini, jangan pandemi ini malah bikin kita sebetulnya jadi ya tadi berat badannya bertambah yang sebetulnya justru berbahaya untuk kesehatan kita. Nanti begitu saatnya kita udah boleh keluar, malah gawat kan karena tubuh kita nggak sehat gitu ya. Dan teman-teman semua, saya juga mau mengingatkan lagi bahwa yang penting kita jaga protokol kesehatan 5M ya. Mencuci tangan selalu, pakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan, asupan makanan bergizi sudah, dan rutin nih minum air mineral setiap hari. Oke. Ya, silakan komentar-komentar aja ya di episode kali ini kalau misalnya mau tanya-tanya, nanti kalau ada kesempatannya kita akan berikan jawabannya ya. Tapi yang pasti ya jangan lupa follow kita ada di TikTok dan juga YouTube kita tuh di subscribe, di like, di bunyikan loncengnya supaya kalau misalnya ada update-update teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Oke, saya Ivi Batuta, terima kasih. Bye.